Mari bangkit berdiri bersama-sama. Are you ready to praise God? Are you ready to worship Jesus in this place? Come on everybody! Shalom semua. Di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan, asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan, karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan mengenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel, supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti 4 hal tersebut, supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim, yaitu jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Sama seperti pandemi COVID-19 yang kita semua sedang alami. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar, dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita,
yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan. Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus. Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita. Mereka juga menggunakan dua ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal, dua ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari tiga ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama membacakan 5 butir apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Syukur Bapa, untuk pagi hari ini kami tahu Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk tahun yang baru, awal yang baru yang kami nikmati di hari ini. Kami tahu Tuhan, ini minggu-minggu baru di awal tahun ini. Kami percaya ada tangan Tuhan yang menyertai kami. Tidak pernah sekalipun Tuhan meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan, sampai dengan hari ini kami masih bisa bernafas, menghirup udara segar di pagi hari ini Tuhan. Oleh karena perbuatan Tuhan yang ajaib atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, masih banyak di antara kami yang belum doanya dijawab oleh Tuhan. Tetapi kami percaya, bukan Tuhan tidak bertindak atas hidup kami, bukan Tuhan tidak bekerja atas hidup kami. Tetapi kami tahu Tuhan, waktu Tuhan adalah yang terbaik untuk memberikan jawaban-jawaban atas doa kami. Ajarkan kami terus Tuhan untuk bersyukur atas nikmat-Mu. Ajari kami terus Tuhan untuk bersyukur atas apa yang Tuhan telah tetapkan dalam kehidupan kami. Satu yang kami minta Tuhan, berikan kami kekuatan dan jangan pernah tinggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan, dalam keadaan apapun kami saat ini, kami tetap berseru bahwa Tuhan adalah Allah kami yang sungguh luar biasa dan baik atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur Tuhan, hari-hari ini bangsa kami semakin dipulihkan oleh Tuhan. Walaupun masih banyak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh bangsa ini, tapi kami percaya bangsa ini akan keluar sebagai seorang pemenang oleh karena Tuhan yang ada bersama-sama dengan bangsa ini. Kuatkan pemerintahan yang ada saat ini Tuhan. Pemimpin-pemimpin atas bangsa ini Tuhan berikan kekuatan juga Tuhan. Visi misi yang daripada Tuhan terus Tuhan tetapkan dalam kehidupan mereka agar bangsa ini bisa
pulih dari keadaannya seperti semula Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan jamah agar mereka juga mengenal nama Tuhan itu. Terima kasih Tuhan untuk presiden, wakil presiden. Terima kasih Tuhan untuk jajaran pemerintahan. Mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan berkati. Mulai dari pemerintahan kota sampai daerah juga Tuhan berkati. Agar semuanya bekerja dengan baik, bergandengan tangan untuk membangun negeri ini menjadi lebih baik dan sempurna di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga bersyukur dan berdoa hari ini untuk Kota Padang, Sumatera Barat secara khususnya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan adakan kami di kota ini. Tuhan berikan kami sebuah tempat untuk kami bisa berdiam di kota ini. Berkati kota ini Tuhan, jauhkan kota ini dari hal-hal yang tidak baik. Biarlah tangan Tuhan menyertai kota ini, karena kami percaya ada kekuatan Tuhan atas kota ini Tuhan. Berkati Tuhan, segala yang buruk biarlah tidak pernah hadir atas kota ini. Tuhan memberikan yang terbaik atas kota ini. Kami anak-anak Tuhan yang ada di kota ini terus berdiri di hadapan Tuhan untuk meminta belas kasihan Tuhan memberkati kota ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang berusaha di kota ini Tuhan. Tuhan berkati kami semua. Jadikan kami kepala bukan ekor. Biar mereka melihat bahwa kami mempunyai Tuhan Allah yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pemerintahnya juga Tuhan berkati. Agar semua yang ada di kota ini menjadi tenang dan teratur Tuhan. Ada kedamaian atas kota ini. Terima kasih juga Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin gereja kami. Untuk Pak Niko beserta dengan keempat wakilnya. Tuhan terus berikan hikmat atas hamba-Mu ini. Apa yang akan dilakukan oleh hamba-Mu ini di hari-hari ke depan, di tahun-tahun yang baru ini. Terus Tuhan tanamkan visi-visi Tuhan atas hamba-hamba-Mu ini. Agar nama Tuhan dipermuliakan dan gereja Tuhan semakin dipermuliakan juga Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gembala kami di Rayon 19 ini, untuk Pak Johan. Tuhan berkati hamba-Mu ini Tuhan. Begitu banyak perjuangan-perjuangan yang telah dilakukan oleh hamba-Mu ini. Biarlah semuanya itu Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Gereja di Rayon 19 ini bisa berdampak bagi Kota Padang. Sehingga nama Tuhan juga dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk istri, anak-anak semua. Tuhan berkati hamba-Mu ini Tuhan. Agar semua yang Tuhan telah tetapkan atas hidupnya menjadi kebenaran firman Tuhan itu disampaikan oleh kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa pada pagi hari ini Tuhan. Untuk hamba-Mu Pak Hence yang akan menyampaikan firman isi hati Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati hamba-Mu ini, urapi hamba-Mu ini. Lidah dan bibir hamba-Mu ini ada dalam genggaman tangan Tuhan. Sehingga firman-firman yang disampaikan itu tidak terbuang dengan sia-sia. Benih-benih yang ditanam itu akan bertumbuh dengan subur dan lebatnya Tuhan. Sehingga nama Tuhan juga dipermuliakan lewat hamba-Mu ini. Berkati hamba-Mu, berkati keluarga besar Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan pergumulan hamba-Mu, biarlah tangan Tuhan yang menyelesaikannya sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami mau berdoa Tuhan untuk jemaat umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi siang hari ini Tuhan. Berkati kami semua, dimanapun kami berada Tuhan, di kamar kami, di atas mobil kami Tuhan, di tempat kami bekerja Tuhan. Kami percaya ada tangan Tuhan yang menyertai kami, ada tangan Tuhan yang menjamah kami. Firman Tuhan ini membawa kesembuhan bagi kami. Firman Tuhan ini membawa kelegaan bagi kami. Firman Tuhan ini membawa sesuatu pembaruan yang baru bagi kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah lelah bekerja untuk kami. Kami tahu Tuhan, Tuhan memberikan yang terbaik buat kami. Terima kasih untuk semuanya. Kami hanya perlu mengucap syukur untuk apa yang Tuhan berikan hari ini atas hidup kami. Terima kasih semuanya Tuhan. Dan kami percaya ada tangan Tuhan yang menolong kami. Bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih untuk semuanya. Lakukanlah perbuatan Tuhan. Satu yang kami minta Tuhan, jangan tinggalkan kami. Terima kasih untuk semuanya. Kami bersyukur atas Tuhan yang hidup, yang kami sembah, yang kami puji, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Perbuatan-Mu ajaib bagi kami Tuhan. Yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhan. Banyaklah
ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhan. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu. Kau ajaib, Kau dahsyat Tuhan. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Bagiku, ya Tuhanku. Bagiku, ya Tuhanku. Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Hari-hari yang kami lalui, Engkau nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami butuh Tuhan. Kami butuh hadirat-Mu ya Bapa. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagi-Mu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagi-Mu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mari jemaat Tuhan yang di rumah-rumah, katakan pujian ini bersama-sama. Tuhan, Engkau ajaib bagi kami ya Bapa. Haleluya.
Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kami saksikan, semua yang ku saksikan, perbuatan tangan-Mu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Bersama-sama katakan, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Kami percaya, sebab bagi Allah tiada yang mustahil ya Bapa. Sebab bagi Allah tiada yang sukar untuk memulihkan setiap kami, untuk menyembuhkan kami ya Tuhan. Irabatakaya ralaya sararabatakaya rabalaya rabalaya rabalaya. Mari angkat tanganmu dan sembah Tuhan. Irabatakaya ranamo, rabatakaya sakarabatakaya rabalaya rabalaya rabalaya. Kau ajaib, Kau dahsyat bagi kami ya Tuhan. Sungguh kami percaya janji-Mu yang menenangkan Tuhan. Kira bala-balaya sana bala-bala-bala-balaya sana balakaya rabalaya namo. Hari-hari kami bersama-Mu ya Tuhan. Kami mendapatkan-Mu ya Yesus. Kira bala-balaya sana bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala. Kira batakaya rabalaya rabalabala-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 bala. Oh rababababababababaya sana bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala. Kira balaya sana bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala. Terus sembah, sembah, sembah Tuhan. Kau ajaib, sungguh Kau dahsyat Tuhan. Terhebat, termanis. Kira bala-bala-bala-bala-bala. Hanya Yesus Tuhan. Kira bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala. Kira balaya sana bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala. Hanya Kau Tuhan, ku percaya. Di dalam Engkau ada kemenangan ya Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar? Puji Tuhan, saya pastikan bahwa kabar baik ada dalam kehidupan saudara dan saya. Sebab hari ini sudah minggu yang ketiga kita memasuki tahun 2021. Merupakan satu anugerah Tuhan yang luar biasa bagi saudara dan saya. Kalau kita bisa menginjakkan kaki di tahun 2021 ini, bahkan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menjalani hari demi hari di tahun ini dengan kemenangan demi kemenangan. Yang percaya katakan amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kami boleh memasuki Tuhan minggu yang ketiga di tahun 2021. Merupakan kasih karunia dan anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan Yesus, kalau hari ini Tuhan kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berbicara buat kami. Taruh Tuhan Yesus pewahyuan yang baru dalam kehidupan kami, supaya kami boleh mengerti setiap firman Allah yang Engkau berikan buat kami hari ini. Bahkan Tuhan kami bisa melakukannya. Dan ketika Engkau datang pada kali yang kedua, Engkau mendapatkan kami sedang melakukan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah buat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan di dalam ibadah ini Tuhan, sekalipun online, bagi kami semua yang ada di rumah-rumah Engkau hadir. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak dibatasi oleh waktu, ruang, dan jarak. Engkau hadir di setiap rumah-rumah. Berkati Tuhan Yesus ibadah kami hari ini. Dan dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, puji nama Tuhan. Hari-hari ini di tahun 2021 ini kita mendapatkan visi yang Tuhan kasih buat gembala pembina kita, bahkan gereja kita, gereja di bawah pembinaan Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Tahun integritas berbicara tentang kejujuran, berbicara tentang konsistensi kehidupan saudara dan saya. Apa yang kita katakan dan kita perbuat itu sama. Mari kita baca firman Tuhan bersama-sama di pagi hari ini dari 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberikan judul firman Tuhan di pagi hari ini buat kita semua adalah kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau firman Tuhan hari ini berkata bahwa barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kata wajib di dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, yang pertama, wajib itu artinya harus dilakukan. Jadi tidak boleh tidak dilaksanakan. Yang kedua, itu bicara tentang sudah semestinya atau harus kita lakukan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Yesus lakukan? Kalau saudara dan saya mengatakan bahwa Dia ada dalam Tuhan, artinya kita ada dalam Tuhan, kita percaya kepada Yesus Kristus, itu artinya bahwa kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi ada sesuatu hal yang harus kita lakukan. Teladan yang Yesus berikan buat saudara dan saya, itu harus kita lakukan. Tidak boleh tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan. Semestinya harus, itu arti kata wajib. Semestinya harus kita lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita menyadari bahwa status kita adalah anak Tuhan. Saudara dan saya, setiap kita harus menyadari bahwa kita adalah anak Tuhan. Status kita adalah anak Tuhan. Kalau status kita adalah anak Tuhan, maka kita wajib menjalani satu kehidupan menurut apa yang ditetapkan Tuhan bagi kita. Sebagaimana Yesus mengerjakan apa yang ditetapkan Bapa kepadanya. Dan itu menjadi kunci pelayanan Yesus, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selama 3,5 tahun Yesus memberikan contoh keberhasilan pelayanannya.
adalah dia melakukan apa yang Bapa lakukan, apa yang Bapa suruh. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mau menjadi pribadi yang berintegritas dan pribadi yang berhasil di tahun 2021 ini, kita pun harus wajib mengikuti jejak Yesus, artinya mengikuti teladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Ia datang di dunia ini dengan satu tujuan, yaitu melakukan kehendak Bapa. Yohanes 4 ayat 34 berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa, Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Tadi saya katakan itu adalah kunci pelayanan Yesus selama 3,5 tahun. Dan kunci itu Yesus memberikan contoh buat saudara dan saya. Nah, seringkali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, bahwa kita berpikir bahwa untuk menjadi sama seperti Kristus itu menjadikan hidup kita itu dalam suatu penderitaan atau suatu tekanan. Kita hidup sepertinya orang yang terkekang, gak bisa buat apa-apa. Padahal Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata dalam Yohanes 8 ayat 31 dan 32, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi bukan untuk menjadi suatu beban yang berat dalam kehidupan kita ketika kita mau belajar mengikuti teladan Yesus, mau menjadi sama seperti apa yang Yesus lakukan. Bukan kita hidup menderita, bukan kita hidup terkekang Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tapi sebaliknya, ketika kita melakukan kehendak Bapa, Alkitab berkata kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Artinya ketika kita melakukan firman Tuhan, kita akan hidup dalam kemerdekaan. Yang percaya katakan amin. Orang yang hidup dalam integritas itu dia hidup bebas Bapak Ibu. Tidak ada hukum apapun yang mengikat dia, atau tidak ada hukum apapun yang bisa menjerat dia, sebab dia hidup merdeka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya selama Yesus berada di bumi ini selama 3,5 tahun, dia tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada pada waktu itu. Namun sebaliknya, waktu itu Yesus pergunakan dengan segala keberadaan hidupnya, sepenuh hidupnya dicurahkan untuk melakukan kehendak Bapa di sorga secara sempurna. Kita bersyukur bahwa visi kita tahun ini adalah tahun integritas. Itu sebabnya Tuhan mengajarkan saudara dan saya kenapa kita harus memiliki integritas dalam kekristenan kita. Baru-baru ini kita melihat ada begitu banyak kejadian di awal tahun ini. Pesawat jatuh hari Jumat, artinya jam 2:30 pagi Jumat. Gempa terjadi di Sulawesi, dan kita melihat kejadian demi kejadian, makin hari makin nyata. Artinya apa? Kejadian-kejadian yang terjadi hari-hari ini membuktikan bahwa tidak lama lagi Tuhan akan datang pada kali yang kedua. Yang percaya katakan amin. Itu sebabnya Tuhan mau mempersiapkan saya dan Bapak Ibu Saudara untuk hidup dalam integritas, untuk hidup dalam kejujuran. Tuhan mau mengajarkan saudara dan saya untuk menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Orang percaya harus hidup berintegritas. Itu sebabnya kita harus meneladani, mengikuti apa yang Tuhan sudah berikan buat saudara dan saya. Kristus memberikan contoh, Yesus memberikan contoh buat saudara dan saya. Di mana pada waktu Yesus melayani selama 3,5 tahun di muka bumi ini, Tuhan menunjukkan nilai-nilai integritas kepada murid-muridnya. Dan nilai-nilai itu adalah perkataan dan tindakannya sama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kita mesti belajar. Perkataan kita, tindakan kita harus sama. Pada waktu Yesus mengajar
melayani selama 3 tahun setengah. Berbeda dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat pada waktu itu. Mereka mengajar tapi tidak melakukan apa yang diajarkannya. Atau mereka mengajar tapi tidak melakukan apa yang mereka katakan. Tapi berbeda dengan Yesus, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yesus melakukan apa yang diajarkannya. Kata-kata dan tindakan Yesus selaras sama. Dan ini mengakibatkan banyak orang mengikuti Yesus. Ini mengakibatkan orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Kita ada di dalam era Pentakosta yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita bicara tentang Pentakosta yang ketiga, tujuannya adalah bagaimana banyak orang datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Banyak orang hidup dalam pertobatan, dalam penuaian jiwa yang besar-besar. Nah, itu mulai dari kehidupan saudara dan saya. Kehidupan yang berintegritas akan membawa orang, akan mendorong orang untuk mengenal Yesus dari hidup saudara dan saya. Seperti Yesus, dia punya perkataan dan tindakannya sama, itu membuat orang-orang berbondong-bondong mengikuti dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tindakan Yesus berbeda dengan ahli Taurat atau orang-orang Farisi pada waktu itu. Itu sebabnya dalam Matius 23 ayat yang ketiga berkata, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Mereka di sini adalah orang-orang Farisi. Tetapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Tuhan memberikan contoh orang-orang Farisi. Dia mengajarkan firman Tuhan, mengajarkan Taurat, tapi sayang dia tidak melakukannya. Maka Yesus bilang begini, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan. Karena ajaran itu kan baik, firman Tuhan. Yang mereka ajarkan itulah kitab-kitab Taurat. Mereka ajarkan itulah kebenaran Allah. Tapi ada yang perlu digarisbawahi. Tetapi jangan kamu menuruti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini satu hal yang berbeda dengan Yesus. Yesus mempraktekkan apa yang diajarkannya. Hati dan tindakannya Yesus itu sejalan, selaras. Apa yang Yesus ajarkan dia lakukan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Makanya betul-betul kita harus tinggal di dalam kebenaran itu, supaya kebenaran itu memerdekakan saudara dan saya. Sehingga ketika kebenaran itu memerdekakan kita, kita akan sanggup melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Sebagaimana Tuhan memberikan contoh dia melakukan kehendak Bapa, demikian juga kita harus meneladani apa yang Yesus sudah teladani buat saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus memberikan contoh integritas seperti itu. Apa yang kita ajarkan, apa yang kita katakan, itu harus selaras dengan perbuatan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga melihat Yesus itu mengajarkan integritas kepada murid-muridnya. Nah, dari mana? Atau bagaimana Yesus berkata-kata dan bertindak dalam integritas? Ini kuncinya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam setiap pelayanan, Yesus itu selalu menunjukkan kunci ini. Matius pasal yang ketiga ayat 16 dan 17 berkata demikian. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kalau kita bicara tentang burung merpati turun ke atasnya, bicara tentang Roh Kudus. Dikatakanlah terbukalah dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati. Roh Allah seperti burung merpati. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bagaimana tindakan Yesus, kata-kata Yesus. Itu kata-kata yang penuh dengan integritas. Tindakan Yesus itu sama dengan kata-katanya. Karena hidup Yesus
dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia dibaptis dengan Roh Kudus, dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kata-katanya, perbuatannya itu sama. Rasul Paulus menulis bahwa tentang Yesus dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Melainkan ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Artinya bahwa ayat ini bicara sebagai manusia. Yesus telah mengosongkan dirinya dan bersandar sepenuhnya kepada tuntunan Roh Kudus. Ini satu rahasia yang sukar dipahami oleh pikiran manusia yang tidak percaya terhadap karya-karya Roh Kudus. Alkitab mengatakan bahwa Yesus mengosongkan dirinya dan mempertahankan kesetaraannya dengan Allah dan memberi dirinya untuk dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus. Matius pasal yang 4 ayat yang pertama. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, integritas Yesus dipertahankan ketika dia dicobai. Dia tidak terpengaruh dengan cobaan-cobaan yang dia hadapi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Apa yang Yesus lakukan sebagai manusia, dia dituntun oleh Roh Kudus. Dan hal inilah merupakan contoh dan teladan bagi semua murid-muridnya. Jadi murid-murid Yesus adalah orang-orang yang memberi diri, dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus sebagaimana Yesus, termasuk saudara dan saya. Jadi apa yang Yesus lakukan 2000 tahun lalu kepada murid-muridnya, itu juga berlaku buat saudara dan saya. Supaya kita memiliki kita memiliki integritas. Perkataan dan perbuatannya itu harus sama. Hidup saudara dan saya harus diisi, harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Kiranya Roh Kudus memenuhi saudara dan saya. Hari-hari ini hanya Roh Kudus yang menjadi penolong, memampukan saudara dan saya, membuat kita bisa bertahan hidup di tengah-tengah kondisi yang membuat kita seringkali kita tergoncang iman kita. Seringkali kita khawatir, seringkali kita meragukan kuasa Tuhan. Tapi ketika Roh Kudus turun dalam kehidupan saudara dan saya, kita mempertahankan integritas kita. Artinya apa yang kita percayai akan kita lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada begitu banyak orang percaya Yesus, mengaku Yesus adalah Tuhan, tapi kenyataannya dalam praktek tidak terjadi apa yang dia katakan dan apa yang dia percaya. Sebab waktu praktek diperhadapkan dengan kenyataan-kenyataan yang ada, dia mulai makin kecut dan tawar hati. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang memiliki kepenuhan Roh Kudus, itu akan hatinya terjaga dengan baik, kehidupannya terjaga dengan baik. Ketika kita mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan, kita berkata dia penolong kita. Kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita dalam situasi kondisi apapun. Seperti Yesus dicobai, dia menang, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dia berkata-kata. Dari mana kata-kata Yesus? Dari Roh Kudus yang menuntun. Ini satu contoh buat saudara dan saya. Orang yang hidup dalam integritas itu dituntun oleh Roh Kudus. Makanya kita lihat perkataan Yesus itu sangat luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yohanes 12 ayat 49 berkata, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi perkataan yang dari Roh Kudus itu akan membuat saudara dan saya bisa melakukan perkataan itu. Karena Roh Kudus juga yang memampukan kita untuk melakukan itu. Karena perkataan-perkataan itu adalah perkataan-perkataan dari Bapa, perkataan-perkataan dari Roh Kudus, perkataan-perkataan dari Tuhan sendiri yang bisa menolong saudara dan saya dan bisa melakukan itu. Kalau Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perkataan dari manusia sendiri, dari manusia sendiri, saya pastikan dia tidak sanggup untuk melakukan apa yang dia katakan. Tapi tatkala ketika kita berkata-kata seperti apa yang Tuhan katakan hari ini, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tapi dari Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan. Artinya begini, waktu kita berkata-kata itu dari Tuhan, Tuhan menyanggupkan saudara dan saya untuk melakukan setiap yang kita katakan itu. Dan inilah yang disebut dengan integritas. Itu sebabnya hidup kita penuh dengan Roh Kudus.
Tuhan mengajarkan hari-hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, banyak untuk kita mendengar apa yang Tuhan mau katakan. Waktu kita memberi telinga untuk mendengar apa yang Tuhan katakan, maka kita sanggup akan melakukan ini. Gembala pembina kita berkata bahwa Tuhan menuntun kita di tahun 2021 ini banyak dengar suara Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita memberi diri kita untuk mendengar suara Tuhan, maka kita sanggup untuk berkata-kata tentang apa yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Bahkan bukan itu saja, Roh Kudus memampukan saudara dan saya untuk melakukan apa yang kita katakan. Sebab perkataan itu adalah perkataan ilahi, perkataan Allah yang Tuhan taruh di dalam bibir mulut saudara dan saya. Jadi Yesus selalu berbicara mengandalkan Bapa memberikan kata-kata. Atau Yesus itu setiap apa yang dia lakukan, apa yang dia mau berkata-kata, yang Yesus andalkan adalah kata-kata dari Bapa di sorga. Tidak ada kata-kata Yesus yang berasal dari dirinya sendiri. Ini Yesus kan memberikan contoh Bapak Ibu. Semuanya dari Bapa melalui apa? Roh Kudus. Itu sebabnya di tahun 2021 beri diri kita untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Bangun manusia roh kita dari hari ke hari, supaya Roh Kudus menguatkan saudara dan saya, sehingga hidup kita menjadi satu kehidupan yang berintegritas. Apa yang kita katakan bukan dari diri kita sendiri, tapi dari Bapa di sorga. Itu sebabnya Tuhan ingatkan kita untuk tahun 2021 banyak mendengar suara Tuhan. Wow, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mendengar suara Tuhan, kita akan berkata-kata seperti apa yang Tuhan inginkan dan Tuhan mau. Itu sebabnya tindakan Yesus juga sama dengan apa yang Yesus katakan. Sebagaimana Yesus berkatakan, sebagaimana Yesus berkatakan apa yang dikatakan dari Bapa, tindakan Yesus pun berasal dari Bapa. Firman Tuhan berkata Yohanes 5 ayat yang ke-19. Maka Yesus menjawab mereka katanya, Aku berkata kepadamu sesungguhnya anak itu tidak mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Haleluya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Atau gini, apa yang dikerjakan anak adalah apa yang dikerjakan Bapa. Ayat ini muncul ketika Yesus menyembuhkan seorang yang sakit di tepi kolam Bethesda. Mengapa Yesus menyembuhkan orang tersebut? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena kita melihat itu adalah kehendak Bapa di sorga. Kehendak Bapa untuk menyembuhkan orang tersebut. Maka disinilah genap apa yang Yesus ajarkan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita kadang doa Bapa kami, tapi kita tidak mengerti apa yang Tuhan mau. Jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Artinya bahwa apa yang Bapa kerjakan, kita juga harus kerjakan Bapak Ibu. Tindakan Yesus itu berasal dari Bapa. Makanya kalau kita bicara tentang integritas, bicara tentang kejujuran, maka itu apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan, itu sesungguhnya bukan berasal dari diri kita sendiri, tapi ada satu dorongan yang kuat yang berasal daripada Roh Kudus, yang membuat saudara dan saya bisa berkata-kata dan bisa melakukan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang harus kita mengerti hari-hari ini. Kalau kita mengerti akan hal ini, maka ini adalah satu fondasi yang kuat, fondasi yang kokoh, di mana saudara dan saya mempelajari kehidupan Yesus, mengikuti teladan Yesus, dan murid-murid pada waktu itu diajarkan Yesus untuk hidup dengan integritas. Demikian juga hari ini kita diajar untuk hidup dengan integritas. Caranya gimana Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Untuk Roh Kudus tercurah dalam kehidupan saudara dan saya, harus menanti-nantikan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Makanya banyak mendengar firman Allah, banyak hidup intim dengan Tuhan. Jadi kuncinya untuk hidup berintegritas adalah intim dengan Tuhan. Kalau kita intim dengan Tuhan, kita bisa dengar suara Tuhan.
Waktu kita dengar suara Tuhan, maka kita bisa mengaplikasikan itu dalam tindakan kita. Sebab Roh Kudus yang mendorong kita untuk mengatakan dan melakukan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang Yesus katakan tadi. Dan itu adalah orang yang hidup dengan integritas. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus menjalani hidup dengan tidak bersalah dalam perkataan maupun perbuatan. Yesus melakukan tindakan yang selaras dengan hati nuraninya. Dan kata-kata Yesus pada waktu itu tidak bisa dipersalahkan oleh siapapun pada waktu itu. Kenapa? Karena apa yang dia katakan itu sama dengan apa yang dia perbuat. Pada waktu itu kita bisa melihat orang mencari kesalahan-kesalahan Yesus di pengadilan. Karena Yesus punya hidup berintegritas. Hidup Yesus dengan integritas yang tinggi. Maka perkataan Yesus dimanapun, kepada siapapun, menunjukkan hal-hal yang hebat, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang pasti, menandakan bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Tidak terbantahkan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengajarkan saudara dan saya sebagai pengikut-pengikut Kristus. Seperti apa yang kita baca hari ini. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus. Kita wajib hidup sama seperti Kristus, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari. Satu contoh yang bagus yang sudah Yesus ajarkan buat saudara dan saya hari ini. Mari kita lakukan dengan segenap hati kita. Dari mana kita mau melakukan itu? Dari mana kita mempraktekkan itu? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu bisa baca firman Tuhan, melihat bagaimana pelayanan Yesus selama 3,5 tahun. Yesus berjalan dari satu desa ke desa, dari rumah ke rumah. Untuk apa? Mengajarkan firman Allah. Bukan saja mengajarkan firman Allah. Supaya Yesus menginginkan untuk orang yang diajarkan itu juga bisa melakukan hal yang sama. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus memulai dari rumah-rumah. Dari kelompok-kelompok yang kecil. Siapa itu kelompok kecil? Kelompok kecil bicara tentang keluarga. Ada suami, ada istri, ada anak-anak. Mulai dari situ, belajar integritas dari situ. Belajar kejujuran dari situ. Jujur dalam berkata-kata dan jujur dalam tindakan. Mulai dari rumah tangga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap hari Yesus duduk dengan murid-muridnya. Yesus mengajarkan integritas. Yesus memperlihatkan integritas kepada murid-muridnya. Apa yang dia katakan dan dia perbuat itu sama. Kalau Yesus dengan murid-murid itu bicara tentang keluarga juga, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur bahwa hari-hari ini kita sedang dituntun. Rumahku disebut Betel. Artinya sebagaimana rumah-rumah Bapak Ibu Saudara dan saya kita hari-hari ini. Pakai rumah kita untuk mengundang hadirat Tuhan. Waktu hadirat Tuhan itu datang, apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Tuhan membuka telinga rohani kita untuk mendengar Tuhan berkata-kata. Untuk Tuhan berbicara dalam hidup kita. Tuhan memulihkan hidup kita. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mendengar suara Tuhan, kita akan melakukan hal yang sama. Apa yang kita dengar, kita akan lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi betapa pentingnya hari-hari ini bangun mesbah keluarga. Dari rumah-rumah kita belajar untuk hidup kudus. Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Gunung Tuhan itu tempat di mana Tuhan hadir. Kita bicara tentang gunung Tuhan itu di mana rumah-rumah kita membangun mesbah. Orang yang bersih tangannya, murni hatinya, kelakuannya bersih, tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Itu bicara tentang kejujuran. Belajar mulai dari rumah. Kita bersyukur Tuhan sedang membawa saudara dan saya hari-hari ini, di masa pandemi ini, dari rumah-rumah kita belajar hidup integritas. Hidup di dalam integritas. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari seperti Tuhan Yesus dari rumah ke rumah. Dia mau masuk di rumah dan mengajarkan, memberikan firman Tuhan di rumah-rumah. Izinkan rumah-rumah kita terbuka untuk Tuhan memperdengarkan suaranya buat saudara dan saya. Waktu Tuhan memperdengarkan suaranya, saya percaya
Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya untuk melakukan apa yang kita dengar. Itu sama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari hari ini kita mempraktekkan hidup integritas mulai dari rumah-rumah kita. Bangun mesbah keluarga. Izinkan untuk Tuhan penuhi kita dengan Roh Kudus. Kita sudah berada dalam minggu yang ketiga. Bagaimana dengan kehidupan kita? Mungkin 2020 banyak kita yang miss. Rasanya kita tidak ada lagi dituntun oleh Tuhan, dituntun oleh Roh Kudus. Tapi ini saatnya. Hari ini mari kita buka hati kita. Izinkan untuk Roh Kudus memenuhi saudara dan saya. Waktu Roh Kudus memenuhi kita akan mampu mendengar suara Tuhan. Waktu kita mampu mendengarkan suara Tuhan, kita akan melakukan apa yang kita dengar. Sebagaimana tadi Yesus berkata, aku mendengar Tuhan, Bapa berbicara, dan aku akan melakukan apa yang Bapa lakukan. Demikian juga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Orang yang berintegritas, anak-anak Tuhan yang punya integritas, dia akan melakukan apa yang dia katakan. Dan apa yang dia katakan itu bukan berasal dari diri sendiri, tapi dari Roh Allah, dari Roh Kudus. Makanya hari-hari ini buka rumah-rumah Bapak Ibu Saudara. Izinkan untuk Roh Kudus bekerja secara penuh, sehingga hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ini terjadi, kita akan hidup dengan integritas. Waktu Tuhan datang pada kali yang kedua, kita sudah siap menyambut kedatangannya pada kali yang kedua. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, kami boleh melihat Tuhan contoh-contoh teladan yang Engkau berikan kepada murid-murid 2000 tahun yang lalu. 3,5 tahun Engkau melayani bersama-sama dengan mereka. Tapi Tuhan, Engkau memberikan contoh integritas kepada murid-murid. Demikian juga apa yang kami dengar hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menolong kami Tuhan Yesus, untuk mengikuti apa yang sudah Tuhan Engkau lakukan Tuhan Yesus. Bapa, mampukan kami. Kami buka hati kami untuk Roh Kudus bekerja bagi kami. Kami buka hati kami untuk Roh Kudus penuhi setiap kami. Tuhan, penuhi setiap kami. Penuhi setiap kami. Setiap hati yang rindu dipenuhi dengan Roh Kudus hari ini, Engkau penuhi semua Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus terjadi kepenuhan Roh Allah, sehingga kami pegah untuk mendengar suara Allah. Dan apa yang kami dengar kami akan lakukan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa, Engkau berikan pengertian buat setiap anak-anak Tuhan hari ini, supaya biarlah rumah-rumah mereka terbuka, rumah-rumah mereka dipakai untuk membangun mesbah. Karena kami percaya ketika rumah-rumah itu dibangun mesbah, maka kami ada di dalam gunung Tuhan. Kami ada di dalam gunung Tuhan. Kami dikuduskan dan kami layak menerima berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap kami semua Tuhan. Meteraikan firman Tuhan ini di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Setiap kita yang diberkati bersama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya firman itu pasti memberkati kehidupan kita. Dan melalui ibadah hari ini, kita juga akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita harus mengetahui bahwa perjamuan kudus ini adalah persekutuan kita dengan tubuh dan darah Yesus yang telah berkorban bagi kita. Dan sesuai dengan firman yang telah kita dengar, marilah kita juga mau meresponi dengan benar bahwa firman itu menjadi bagian kehidupan yang akan kita jalani, saudara. Nah, hari ini sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kita memeriksa hati kita masing-masing. Kalau masih ada dosa yang belum diakui, mari cepat kita minta ampun sama Tuhan. Karena Dia adalah pengasih dan penyayang yang siap untuk mengampuni dosa yang diakui dalam kehidupan kita. Dan kita juga tentunya melalui perjamuan kudus ini, kita memeriksa tentang persekutuan kita yang terkini dengan Tuhan, dan juga harapan untuk persekutuan kita yang kekal sampai selama-lamanya yang ada di sorga. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara mempersiapkan roti yang ada di tangan saudara. Nah, sambil mengangkat roti ini, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata,
inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti di tangan kita merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan di tangan kita merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur. Kita bersyukur menikmati persekutuan yang bisa diteruskan di hari ini. Mari saudara sembah Tuhan. Ucapkan syukurmu dari hatimu yang paling dalam. Tuhan berkenan agar kita bisa bersama-sama menikmati persekutuan yang kekal sampai selama-lamanya di sorga mulia. Hamba berdoa ya Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang kecewa dihiburkan, beban berat kami Tuhan angkat, yang berkekurangan mengalami kelimpahan. Dan kami percaya Roh-Mu yang kudus siap untuk membawa perubahan yang kami butuhkan ini ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Baik saudara, kita juga akan memberi belah pemberian kita melalui persembahan-persembahan yang saudara siapkan, yang saudara bisa gunakan untuk mentransfer daripada rekening-rekening yang telah tercantum di dalam televisi media yang ada. Dan mari kita sama-sama bisa memberi dengan syukur dan sukacita kita. Tuhan, hamba berdoa, setiap tangan yang memberi, Tuhan tidak akan pernah melewatkannya. Biarlah ini menjadi bagian perhatian Tuhan terhadap pemberian kami. Dan hamba berdoa setiap pemberian yang baik ini akan menuai bagian-bagian terbaik dari kehidupan mereka. 30, 60, sampai 100 kali lipat ganda. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bisa memberi di hari ini. Mari saudara, kita akan terima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah dan bawalah berkat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari anaknya Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus, yang menyertai hidupmu pada hari ini. Ketika Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita dan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita percaya dan berkati sama-sama, katakan amin. Tuhan memberkati saudara berlimpah-limpah. Salam smart dan tetap gunakan protokol kesehatan.